Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rufki Musyidansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dampak dan penyebab pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu di bumi yang dikarenakan efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi diakibatkan oleh polusi yang bertumpuk di atmosfer yang disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kedua, penggunaan AC dan penggunaan produk spray seperti parfum, deodoran, dan obat nyamuk yang bisa menghasilkan CFC. Ketiga, penumpukan sampah ataupun kotoran ternak yang menghasilkan gas metana. Dan yang menyumbang polusi kedua terbanyak adalah kendaraan bermotor. Hal itu yang dapat melepaskan karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer yang mengakibatkan suhu panas dari radiasi matahari tidak bisa dipantulkan kembali, sehingga suhu panas itu tertahan di bumi yang mengakibatkan suhu bumi meningkat. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah Willow Project, yang merupakan proyek pengeboran minyak senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat di Arktik Barat, tepatnya di area National Petroleum Reserve di Alaska, oleh perusahaan bahan bakar fosil multinasional yaitu ConocoPhillips, yang diperkirakan mampu memompa 180.000 barel minyak per hari atau total 600 juta barel minyak dalam waktu 30 tahun ke depan. Sehingga terdapat setidaknya sekitar 287 juta metric tons emisi karbon dioksida yang akan ditimbulkan dari keberlangsungan Willow Project, yang menyebabkan peningkatan suhu di bumi yang diakibatkan oleh penyebab sebelumnya mencapai 1,43 derajat Celcius yang tercatat pada tahun 2023. Dampak dari peningkatan suhu bumi adalah meledaknya gunung es di Greenland. Sekitar 25 meter es di sana mencari selama 20 tahun terakhir, yang juga mengakibatkan meningkatnya permukaan laut sebanyak 1,4 mm per tahun. Serta hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa suhu laut di sekitar Greenland mengalami kenaikan suhu sekitar 0,2 hingga 0,5 derajat Celcius dalam kurun waktu 20.000 tahun terakhir. Akan tetapi, es lautan yang membeku lebih lama dari setahun di Arktika terus menurun. Rata-rata sekitar 13% per dekade sejak catatan satelit dimulai pada akhir 1970-an. Analisis menunjukkan bahwa hal ini berdampak pada penurunan populasi beruang kutub sebesar 20 hingga 40%. Tidak hanya populasi beruang kutub yang terancam, tapi peningkatan suhu laut juga membuat beberapa makhluk hidup yang hidup di laut mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dampak selanjutnya adalah perubahan iklim yang terjadi karena pemanasan global, yang merupakan perubahan pola perilaku iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, dan arah serta kecepatan angin. Contohnya, ada musim hujan yang berkepanjangan yang akan menimbulkan banjir, akibatnya tanaman menjadi busuk atau rusak. Sebaliknya, musim kemarau yang berkepanjangan akan merusak tanah dan tanaman menjadi kering. Dan perubahan iklim juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau yang bisa dibilang ISPA, yang disebabkan oleh berbagai penyebab seperti virus, bakteri, atau bahkan jamur. Dan juga ada beberapa penyakit seperti kolera, antraks, virus Zika, Ebola, flu burung, cacar monyet, dan demam berdarah. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, yaitu ada penggunaan sumber daya yang terbarukan seperti tenaga surya atau matahari, serta menggunakan kendaraan yang menggunakan listrik, serta melakukan reboisasi atau menjaga lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan yang menghasilkan CFC, terutama AC. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.